Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen. Ialah proses mempersiapkan laporan operasional bisnis yang membantu manajer atau pimpinan membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Akuntansi manajemen membantu bisnis manajer tujuannya dengan mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, atau menafsirkan dan mengkomunikasikan informasi kepada manajer. Peran akuntansi manajemen ialah membantu untuk meramal masa depan. Akuntansi manajemen membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan meramalkan tren masa depan dan bisnis berdasarkan data. Hal ini sangat membantu manajer untuk memperkirakan semuanya, terutama saat melakukan pengambilan keputusan, dan membantu memilih keputusan membuat atau membeli melalui akuntansi manajemen, dan akan dikembangkan yang mana memungkinkan pengambilan keputusan di tingkat operasional dan strategis, memprediksi arus kas dan mengetahui dampak arus kas pada bisnis. Terus yang kedua ialah biaya tetap yang telah ditentukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga eksistensi perusahaan. Contohnya beban penyusutan dan beban asuransi. Sedangkan biaya variabel diskresional adalah biaya variabel yang tidak memiliki hubungan teknis dengan aktivitas yang mengkonsumsi biaya tersebut. Biaya individu dikategorikan sebagai biaya variabel karena diskresional manajernya. Contohnya biaya iklan dan komisi penjualan. Sedangkan biaya semi variabel adalah biaya yang bersifat sebagai tetap dan sebagian lagi variabel. Biaya semi variabel ini berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Misalnya biaya variabel biaya pemeliharaan mesin. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba atau rugi produk, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses disajikan dalam neraca. Selanjutnya, metode full costing merupakan metode perhitungan harga pokok produksi yang menghitung semua unsur biaya variabel ke dalam harga pokok produksi yang terjadi dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ke produk. Activity based costing adalah model akuntansi biaya yang digunakan untuk menganalisasikan semua biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan produk dan jasa yang disediakan. Maksudnya jasa yang disediakan bagi pelanggan. Perhitungan pokok harga pokok produksi yang berbeda. Perbedaan yang paling terlihat dari keduanya adalah metode full costing menggunakan bahan overhead pabrik tetap dan variabel, sedangkan variable costing hanya mengikut sertakan biaya produksi yang tidak termasuk dalam bahan baku dan beban tenaga kerja langsung. Jika full costing dan variable costing menitipkan berat penentuan harga pokok produk hanya pada fase produksi saja, activity based costing mengakibatkan penentuan harga pokok produk di semua fase pembuatan produk,
sejak fase desain dan pengembangan produk sampai dengan penyerahan produk ke konsumen. Sedangkan manfaat metode ABC dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Penentuan harga yang sudah melalui sistem ABC akan menghasilkan harga yang lebih baik sehingga bisa bersaing dengan produk sejenis lainnya. ABC atau Activity Based Costing biasanya diterapkan pada suatu perusahaan yang telah memiliki 3 syarat untuk menerapkan ABC, yaitu apabila perusahaan tersebut telah memiliki diversitas tinggi, adanya tingkat persaingan yang tingkat serba biaya pengukuran dengan sistem ABC dan rendah dari manfaat yang akan diperoleh. Titik empas adalah kondisi di mana jumlah keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang atau jasa. Tujuan titik impas untuk mengetahui tingkat aktivitas di mana pendapatan hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Sedangkan cara menghitungnya yaitu BIP satuan rupiah sama dengan biaya tetap atau harga jual per unit dikurang biaya variabel dikali harga jual per unit. Kontribusi unit sama dengan BIP atau unit sama dengan biaya tetap atau margin kontribusi per unit. Korelisasi antara pendapatan sekarang maksimum dan pertumbuhan penjualan maksimum, yakni perusahaan sama-sama ingin memaksimalkan pendapatan penjualan dan pertumbuhan penjualan. Karena penjual yang tinggi diharapkan biaya per unit yang lebih rendah dan laba jangka panjangnya lebih tinggi. Faktor-faktor ialah kondisi pasar. Mempelajari terlebih dahulu kondisi pasar yang akan dimasuki, kelemahan serta kekuatan perusahaan kompetitor, elektivitas permintaan dan persaran dan besaran permintaan, mengetahui seberapa besar dampak perubahan permintaan yang diakibatkan dengan teori penentuan harga, respon konsumen terhadap perusahaan, harga jual perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi terhadap langkah yang akan diambil. Harga produk pesaing, mengenal harga produk pesaing ada di pasar dan juga harga yang diberikan kepada konsumen. Terus diferensiasi dan level produk untuk menenangkan pasar dan minat beli konsumen. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan sebuah produk yang menjadi berbeda dengan produk kompetitor. Strategi penetapan ialah tahap pertumbuhan. Tahap ini yaitu penjualan akan meningkatkan dan disertai dengan munculnya pesaing saat terjadi pertumbuhan yang cepat. Maka biasanya strategi yang akan digunakan adalah tetap mempertahankan harga produk atau pasar. Tahap kematangan, tahap penurunan. Tahap kematangan ialah tahap kematangan ini seperti fleksibilitas harga. Hal tersebut terjadi karena tahap ini merupakan efektivitas strategi dalam menentukan harga. Sedangkan tahap penurunan ialah dalam tahap ini umumnya disertai dengan menurunkan jumlah permintaan yang secara terus-menerus. Mungkin hanya ini bisa sampaikan karena format waktunya sangat singkat.
Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.